saya Muhammad Rifki Arya Saputra dengan NIM 6702190010 dari kelompok 5, kelas TK 4302. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Oktari dari kelas D3 TK 4302, NIM 6702191407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fal Januar Alfiansyah dari kelas D3 TK 4302, NIM 6702190035. Nah, pada kali ini kami akan melakukan presentasi tugas besar basis data dengan judul penerimaan mahasiswa baru pada satu kampus. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru merupakan sebuah sistematika yang dilakukan untuk menyeleksi mahasiswa yang mendaftar di sebuah perguruan tinggi. Di dalam penerimaan mahasiswa baru, kami memiliki panitia yang akan mengelola tes yang dilakukan oleh peserta tes. Dalam sebuah penerimaan mahasiswa baru, tentu terdapat data-data yang banyak seperti panitia, peserta, jurusan, dan lain sebagainya. Untuk penyimpanan data tersebut, kami membuat suatu database yang bernama database penerimaan mahasiswa baru. Peserta yang akan mengikuti tes dapat mengetahui nomor tes, di mana tes dapat juga mengetahui tempat tes, waktu tes, dan diterima dan tidak diterimanya mahasiswa baru tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit skematisasinya, yaitu terdapat tabel jurusan, peserta, melakukan tes, jenis tes, dan panitia. Pada tabel jurusan terdapat ID jurusan sebagai primary key dan terdapat field nama jurusan. Pada tabel peserta terdapat ID peserta sebagai primary key, nama peserta, alamat, dan ID jurusan sebagai foreign key. Pada tabel melakukan terdapat ID peserta dan ID tes merupakan foreign key dan ranking nilai dan hasil. Pada tabel tes terdapat ID tes merupakan primary key dan ID jenis tes merupakan foreign key dan ruang dan tanggal. Pada tabel jenis tes terdapat ID jenis tes merupakan foreign key dan terdapat kolom nama tes. Pada tabel panitia terdapat ID panitia sebagai primary key dan field ID tes merupakan foreign key dan nama panitia dan nama jabatan. Selanjutnya saya akan menampilkan ERD-nya atau Entity Relationship Diagram. Kita bisa melihat sendiri hubungan-hubungan tertabel di mana entitas jurusan dan peserta relationship-nya adalah memilih. Banyak jurusan dapat menampung banyak peserta dan banyak peserta dapat memilih jurusan, sehingga kardinalitasnya adalah money to money. Nah, pada entitas peserta dan tes adalah relationship-nya adalah melakukan. Banyak peserta dapat melakukan banyak tes dan banyak tes dapat dikerjakan banyak peserta, sehingga kardinalitasnya adalah money to money atau MN. Pada entitas tes dan jenis tes, relationship-nya adalah mempunyai. Satu tes mempunyai banyak jenis tes dan banyak jenis tes memiliki satu tes, sehingga kardinalitasnya adalah one to many atau 1N. Pada entitas panitia dan tes, relationship-nya adalah mengelola. Satu panitia dapat mengelola banyak tes dan satu tes dapat dikelola oleh satu panitia, sehingga kardinalitasnya adalah one to many atau 1N. Dan selanjutnya kita bisa melihat hubungan relasi antara tabel. Nah, kita bisa melihat itu gambar kunci merupakan primary key yang mempunyai hubungan ke tabel melakukan, dan seterusnya. Kita bisa melihat hubungan-hubungan atau relasinya pada diagram yang ditampilkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Dita Oktari. Baiklah, saya akan melihatkan database penerimaan mahasiswa baru. Di sini sudah bisa dilihat. Untuk menambahkan database, kita buat create database penerimaan mahasiswa baru.
Yang pertama, isi dari database tersebut jurusan. Di jurusan tentunya ada ID jurusan, nama jurusan. Untuk memanggil jurusannya dengan cara dash jurusan, nanti akan keluar tabelnya. Di sini juga ada tabel peserta, tabel tes, maksudnya tabel jenis tes. Di sini juga ada tabel panitia. Di sini juga ada tabel melakukan. Terakhir ada tabel tes. Setelah itu akan memasukkan tabel-tabel tersebut. Pertama yang tabel jurusannya, yaitu dengan insert into jurusan values, lalu TK 67 tik atas koma petik dengan jurusan teknologi komputer petik terus tik 2. Teman-teman lupa ininya guys. Nah, turun ini tekan enter. Nah, bisa selanjutnya yaitu bikin 10. Nah, seperti itu. Nah, begitu seterusnya sampai ada 10. Nah, saya buatnya ada 10 jurusan. Setelah itu, nah, tinggal 2 lagi. Nah, setelah mengisi tabel-tabel jurusan, untuk menampilkan tabel-tabel tersebut, cara memanggilnya adalah dengan select bintang from jurusan. Nah, akan muncul ID jurusannya, yaitu AB administrasi bisnis, AK 16 akuntansi, DKV 13 desain komunikasi visual, dan seterusnya. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu tabel peserta. Pertama, seperti biasa, insert into values. Nah, insert to values A10 Rifki Bone. Selanjutnya, nah, lalu selanjutnya saya buat ada 10 lagi ini. Insert into seperti itu. Ini udah 1 2 3 4 5 6, berarti tinggal 4 lagi. Pesertanya itu ada 10 ya. Nah, begitu aja seterusnya.
Nah, ketika sudah memasukkan isi-isi tabel tersebut, isi-isi tabel peserta, untuk menampilkannya seperti yang di atas tadi, yaitu dengan select bintang from peserta titik koma peserta. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, lalu setelah itu lihat apakah sesuai dengan insert info yang kita masukkan, apakah benar semua atau tidak. Nah, kalau udah benar semua, Saya ingin menampilkan kembali hasil ID jurusan dan nama jurusannya. Caranya select from jurusan. Sudah muncul ya. Saya juga ingin menampilkan panitia. Sudah muncul tabelnya. Saya juga mau menampilkan yang sudah ada isi tabel. Select from panitia. Di sini bisa dilihat ID panitia, ID tes, nama panitia, dan jabatan. Selanjutnya saya ingin menampilkan jadwal tes. Ini udah tampil tabelnya ya. Selanjutnya kayak biasa select from. Di sini ada ruangannya dan tanggal tes. Yang percobaan terakhir kita coba untuk membuka tabel melakukan. Ini udah keluar tabelnya dan isi tabel kita munculkan select from melakukan. Ini ada ID peserta, ID tes, dan hasilnya nilai ranking sudah bisa dilihat di sini. Selanjutnya, saya akan mengurutkan beberapa peserta membuat ascending atau SC dengan perintah select bintang from peserta order by nama peserta ini ASC koma enter. Nah, berikut tabel peserta, ditampilkan tabel peserta dengan nama sudah terurut menurut ASC. Selanjutnya saya akan melakukan perintah join untuk tabel jurusan dan tabel peserta berikut, yaitu select jurusan. Ini merupakan pilih akan kita tampilkan, yaitu jurusan titik nama jurusan koma jurusan titik ID jurusan koma selanjutnya peserta titik peserta koma peserta titik nama peserta koma peserta titik alamat enter. Terus from jurusan koma peserta enter. where jurusan titik ID jurusan dengan peserta ID salah, itu ID jurusan di koma tekan enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tabel jurusan dan tabel peserta sudah join, dan kita bisa melihat peserta mana aja yang memilih jurusannya.
yaitu Riki memilih jurusan teknik komputer dengan ID jurusan TK67, Dita memilih jurusan akuntansi dengan ID jurusan itu AK16. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah untuk mentunjukkan tabel panitia dengan tabel tes dan tabel jenis tes. Yang berikut perintahnya itu select panitia titik nama panitia koma panitia titik ID panitia koma panitia titik jabatan panitia titik jabatan koma panitia titik ID tes koma tes titik ID jenis tes koma tes titik ruang koma tes titik tanggal tes titik tanggal tes enter from panitia tes enter where enter ID tes sama dengan tes titik ID tes enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tabel panitia dan tabel tes sudah digabungkan atau dijoinkan. Mendapat nama panitia, ID panitia, jabatan, ID tes, ruang, tanggal. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan tabel melakukan disertai oleh nilai yang lebih 200 akan ditampilkan, atau sedangkan nilai di bawah 200 tidak ditampilkan, atau yang lulus ditampilkan dan tidak terima tidak ditampilkan. Dengan perintah select ID serta koma ID tes hasil nilai ranking from melakukan where nilai lebih 200, enter. Nah, di sini kita bisa melihat yang ditampilkan yaitu nilai yang di atas 200 atau nilai yang diterima. Nah, terdapat ID peserta yang diterima yaitu A10 itu diterima dengan nilai 500 dengan ranking 1, dengan ID peserta A11 dan ID tes dan hasil diterima dengan nilai 478 dengan ranking 1. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel melakukan dengan file yang tidak dengan peserta yang tidak diterima, yaitu dengan perintah select from melakukan where hasil tidak terima. Di sini kita bisa melihat bahwa peserta yang tidak diterima itu ada 3 dengan ID peserta A12, A13 dan A17 dengan nilai A12 dengan nilai 150, A13 dengan nilai 120 dan A17 180. Itu tidak diterima karena tidak mencukupi nilainya, sedangkan nilai yang diterima yaitu di atas 250. Yang saya bisa simpulkan dari tugas besar ini bahwa kita mengerjakan tugas besar ini bersama kelompok dengan job masing-masing, dengan penjelasan masing-masing, dan saya di sini menjelaskan tabel menjelaskan atau membuat ERD serta penjelasannya serta perintah-perintah yang saya lakukan seperti join dan select. Nah, sekian dari presentasi saya Muhammad Kiarso Putra dari kelompok 5 dengan judul Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.